Salam semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabar semua? Saya berharap saudara-saudari, Bapak Ibu baik-baik saja di rumah ataupun di tempat kediaman masing-masing dan sentiasa menjaga kebersihan dan amalkan norma baru yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saya mohon agar jemaat semua tetap sabar dan terus berdoa bagi kebaikan dan keselamatan buat negara kita, agar Tuhan campur tangan dalam segala hal sakit penyakit yang menular, khususnya COVID-19 pada saat ini. Maka itu, marilah kita tetap bersekutu dalam doa, di mana juga kita berada, dan saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melindungi umatnya. Sertailah ibadah online pada setiap hari Minggu, yaitu melalui link dari apps Zoom yang disediakan oleh gereja. Baiklah, sebelum kita mulakan ibadah online kita, mari saya membawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kami, di mana Tuhan telah menganugerahkan kami nafas yang baru untuk kami meneruskan kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, dan kami mau menjalani ibadah kami melalui online pada hari ini Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sepanjang ibadah online ini Tuhan. Berkatilah mereka yang melayani Engkau dan membawa firman sebentar nanti ya Tuhan. Jauhilah kami daripada segala kuasa kegelapan dan roh-roh udara yang ingin mengganggu acara ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kami jemaat SMI Bandar Lawang terus bersekutu dalam doa, meskipun pada saat hari ini Tuhan kami berjauhan, tetapi biarlah kami terus bersatu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, inilah doa kami serahkan semua ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, masa dan tempat saya serahkan kepada tim yang membawa pujian dan penyembahan. Silakan. berkat-Mu
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Puji bagi nama Tuhan kalau pada saat ini kita masih beribadah bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Saya sangat bergembira karena pada hari ini Anda bersama-sama dengan kami Jemaat SIB Bandarawang. Pada saat ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang dipetik di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan tema menggarap tanah kehidupan, pada saat ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan ini menerangkan dua ciri manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang melakukan segala sesuatu yang mendatangkan berkat bagi dia dan menyenangkan kehidupannya. Ciri manusia yang kedua adalah manusia yang melakukan sesuatu tetapi hanya mendatangkan kesia-siaan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu kitab Amsal ini banyak menjelaskan kepada kita tentang nasihat. Nah, Amsal ini mau mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada Anda, apakah yang harus Anda pilih, ciri manusia seperti apakah yang Anda inginkan. Dengan tema menggarap tanah kehidupan, mari kita sama-sama bagaimana supaya kita mengerjakan tanah kehidupan kita ini dengan benar. Ada beberapa poin yang penting yang perlu kita perhatikan bersama. Mungkin saudara pernah mendengar bahwa ada pepatah mengatakan berbudi kepada tanah akan menuai hasilnya. Dengan musim PKP saat ini, kita selalu banyak mendengar dan melihat banyak orang melakukan kebun, melakukan hasil pertanian, ya. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendatangkan hasil. Begitu juga dengan kehidupan kita. Allah mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada Anda, supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia, supaya kehidupan kita ini bagaikan tanah yang subur, benih firman itu tumbuh, benih firman itu berbuah dan berbuah dan berbuah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, bagaimana supaya tanah kehidupan kita ini berbuah? Bagaimana supaya hidup kita ini
mendatangkan hasil. Ya, bagaimana kehidupan kita ini supaya berjaya? Ada 3 poin. Yang pertama, yaitu kita harus membaiki batas-batas kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal dengan benar, maka itu adalah perkara yang menyenangkan. 1 Tawarik 22 ayat 13 berkata demikian, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita melakukan memperbaiki batas-batas kehidupan kita? Perkara yang pertama adalah kita membuang hal-hal negatif di dalam diri kita, mengambil hal-hal positif. Itulah cara kita membaiki, bahkan kita mengolah tanah kehidupan kita supaya dia menjadi tanah yang subur. Karena ketika kita tidak membuang hal-hal yang negatif, hal-hal perosak di dalam hidup kita ini akan menjadi orang yang tidak benar. Orang melihat kehidupan kita itu adalah sia-sia. Saya tahu Anda dan saya tidak mau kehidupan kita adalah menjadi orang yang sia-sia. Oleh karena itu Tuhan berkata, ketika kita melakukan satu ketetapan hukum Tuhan dengan setia, maka kita seumpama menjaga diri kita, memperbaiki kehidupan kita, supaya kita berjalan di dalam kehidupan kita ini dengan jalur yang benar. Dan yang dikatakan, ketika kita melakukan hal itu, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Karena ketika orang melakukan sesuatu perkara, ada pencobaan akan datang. Ada masalah senantiasa menghampiri. Tetapi ingat, Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Ya, aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Oleh itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah bagaimana kita menggarap tanah kehidupan kita. Poin yang pertama, memperbaiki batas-batas kehidupan. Perkara yang kedua, saudara-saudara, adalah kita menanam kebermaknaan di dalam hidup kita. Hidup kita ini, jika kita jalani tanpa kebermaknaan, ini bermaksud hidup ini adalah sia-sia karena tidak ada tujuannya. Kejadian 6 ayatnya yang ke-9, di situ ada menjelaskan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam hal ini, kita dijelaskan bahwa kita diingatkan bagaimana kehidupan Nuh. Dia bergaul dengan Allah. Dia senantiasa bersama Tuhan. Segala sesuatu dia lakukan itu bersama Tuhan. Ketika membuat keputusan, dia tanya Tuhan. Ketika ingin melakukan bahtera, dia perlu tanya Tuhan, bagaimana Anda? Adakah hidup Anda ini penuh makna? Ataupun hidup ini adalah penuh dengan kesia-siaan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana firman Tuhan mau mengajar kita. Hidup melalui teladan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya Nuh. Tanamkanlah hidup kita ini penuh dengan kebermaknaan. Lakukan segala sesuatu supaya tanah kehidupan kita ini berbuah. Ya, tanah kehidupan kita ini menghasilkan pokok yang berbuah lebat. Saudara, perkara yang ketiga adalah membajak hidupmu setiap hari. Bagaimana kita mau membajak hidup kita? Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menjelaskan bahwa ketika kita membaca hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka kita pasti akan menerima berkat-berkat Tuhan. Contohnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita melihat tumbuhan yang ada di sekitar kita, jika tidak disirami dengan baja atau tidak diberikan baja, kehidupannya hidup tetapi dia tidak bertumbuh dengan benar. Kadang-kadang kehidupan dia terbantu.
Saya pikir Anda juga sama seperti saya, tidak ingin kehidupan rohani kita terbantu. Maka itu Tuhan berkata haruslah dibaca. Bagaimana kita membaca kehidupan kita? Yaitu membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan segala sesuatunya itu ada. Bagaimana menguatkan, di situ memberi perasaan kecewa itu menjadi sukacita, perasaan yang sedih menjadi tenang, bahkan orang yang perlukan pengharapan senantiasa ada jawaban di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan senantiasa bersama Anda. Oleh itu saudaraku, pada saat ini dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di dalam hidupmu pada ketika ini, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu menggarap kehidupan kita dengan benar. Ingat, ketika seorang petani melakukan penggarapan yang tidak benar di dalam pertaniannya, pertanian itu pasti tidak akan berhasil. Kalau kita menggarap hidup kita dengan benar, pasti kehidupan kita ini mendatangkan hasil yang benar. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan kehidupan kita ini senantiasa sehat, kuat, dan berimpak serta dynamic. Oleh itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, persoalan dia, bagaimana kehidupan Anda saat ini? Adakah hidup Anda? Adakah benar Anda menggarap kehidupan Anda sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari pikirkanlah, dan kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Pada saat ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang mengajar kami 3 poin bagaimana kami harus menggarap kehidupan kami. Pertama, Tuhan mengajar kami supaya kami memperbaiki batas-batas kehidupan kami. Kami tidak berjalan dengan sembrono, tetapi kami punya batas-batas kehidupan. Bahkan kami mengasingkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dan kami mengambil hal-hal yang positif. Yang kedua, Tuhan mau mengajar kami tentang bagaimana supaya kami senantiasa menanam kebermaknaan di dalam hidup kami, supaya hidup kami ini menjadi sesuatu yang benar di mata Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Oleh itu saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dibajai oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami sekeluarga menjadi pengantinnya Kristus suatu masa nanti. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Mereka dijamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Tuhanlah yang bekerja. Amin.